bersumber dari dana APBD ini menghubungkan Kota Lahat dan Lahat Selatan. Pembangunan Jembatan Lematang 2 akhirnya dilanjutkan melalui dana APBD Sumatera Selatan. Pembangunan jembatan yang menghubungkan Kota Lahat ke Lahat Selatan menelan dana sebesar 19,9 miliar rupiah dari total pagu mencapai 107 miliar rupiah. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Haji Hermanderu SH mengatakan, kegiatan peningkatan infrastruktur sebagai upaya pemerataan pembangunan yang ada di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Pemerataan pembangunan pasti. Kalau kita bicara provinsi, tentu ada pemerataan pembangunan di setiap kabupaten kota. Lahat ke Lahat Selatan, mereka juga berhak dong untuk dapat menerima kue pembangunan ini, tapi tentu harus dengan kerjasama yang baik. Setelah jembatan Lematang 2, pihaknya akan melanjutkan pembangunan jembatan lainnya seperti Rantau Bayur dan Akhir Pangi. Sementara itu, Bupati Lahat Ci Ujeng SH sangat mengapresiasi kelanjutan pembangunan jembatan Lematang 2. Dengan begitu, kawasan sekitarnya seperti agrowisata di daerah Perangai, Kecamatan Merapi Selatan bisa dikembangkan. Agrowisata sampai ke Perangai bisa, sampai ke dengan Pagun jalan bisa gitu kan situ, dan perluasan wilayah itu kan itu nih dijepit sama PJKA dengan TNI, jadi susah untuk perkembangan gitu dalam. Selain itu, akses menuju Kecamatan Mula Ulu dan Pagar Gunung bisa dilalui, sehingga bisa dilaksanakan peluasan wilayah. Reporter dan juru kamera Bernard, palfresh.com. Pemirsa, Bank Sumsel Bubble secara resmi meluncurkan BSB Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS. Hadirnya BSB KRIS ini diharapkan dapat memudahkan nasabah Bank Sumsel Bubble dalam melakukan transaksi non-tunai. Bank Sumsel Bubble secara resmi meluncurkan BSB Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS. Hadirnya BSB KRIS ini diharapkan dapat memudahkan nasabah Bank Sumsel Bubble dalam melakukan transaksi non-tunai. Direktur Utama Bank Sumsel Bubble Haji Ahmad Syamsuddin mengatakan, hadirnya BSB KRIS melengkapi layanan digital yang telah dihadirkan Bank Sumsel Bubble, sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi perbankan di era revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19 yang saat ini melanda negeri. Saat ini, lanjut Ahmad Syamsuddin, pihaknya tak hanya fokus pada penambahan merchant KRIS, namun juga pada penggunanya, yakni nasabah Bank Sumsel Bubble yang masih didominasi aparatur sipil negara. Kalau dana kita bisa kasih, kita bisa ini. Tapi yang perlu adalah bagaimana kita bersama-sama untuk menggerakkan. Contohnya gini, UMKM kita itu kita akan kasih dana, bisa. Tapi bagaimana pembinaannya? Kita masuk pembinaannya juga. Kemudian juga bagaimana kita pemasarannya? Kita masuk pemasarannya. Pemasaran tadi Pak Hari bilang kan dari konsumsi rumah tangga. Karena itu kami tetap akan masuk ke ke bilik konsumsi masih tetap masuk. Bukan untuk apa-apa, karena kekuatan BPD itu adalah di bilik konsumtif. Sementara itu, Kepala Kanwil Bank Indonesia Sumatera Selatan, Hari Widodo menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumsel Bubble yang secara resmi telah meluncurkan KRIS BSB sebagai salah satu alternatif kanal pembayaran non-tunai. Dikatakan Hari, saat ini Provinsi Sumsel menempati posisi 2 besar pengguna KRIS terbesar di Sumsel, setelah Medan Sumatera Utara dan menempati posisi ke-8 se-Indonesia. Jadi ini merupakan prestasi dari Bank Sumsel Bubble juga. Dan kami Bank Indonesia tentunya mendukung bagaimana supaya Bank Sumsel Bubble dapat memperoleh KRIS ini, dan alhamdulillah sekarang sudah, dan langsung ini tadi dari Pak Syam kami memperoleh informasi juga bahwa sudah langsung diimplementasikan. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palfresh.com. Meski berada di tengah kota Palembang, pasar rakyat yang buka pada hari tertentu tetap ada. Namanya Pasar Kalangan. Pasar yang biasanya berada di tengah pemukiman warga ini menjual berbagai kebutuhan warga, seperti lainnya pasar tradisional. Selain pasar tradisional yang buka setiap hari, di sejumlah titik kota Palembang juga hadir pasar-pasar rakyat yang hanya buka pada hari-hari tertentu atau kerap disebut pasar kalangan. Pasar yang biasanya menempati lapangan atau tanah terbuka di tengah pemukiman warga itu, kelengkapannya ternyata tidak kalah dengan pasar tradisional yang buka setiap hari. Seperti pasar kalangan di Gang Jaya, Jalan Batu Jajar, Sukarami, Palembang. Pasar kalangan satu ini hanya buka pada hari Sabtu mulai siang hingga sore hari.
Hadirnya pasar Kalangan di Jalan Batu Jajar jelas sangat membantu para ibu rumah tangga untuk berbelanja kebutuhan dapur. Karena selain dekat dengan rumah, kelengkapan barang yang dijual juga tidak mengecewakan. Tidak hanya ikan segar dan daging ayam, di pasar Kalangan Batu Jajar juga ada penjual ragam jenis panganan, pakaian, makanan, vas bunga hingga mainan anak-anak dan buku bacaan. Reporter dan juru kamera Sulis Utomo, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dalam rangka memperingati 1 Muharram 1442 Hijriah dan HUT ke-75 Republik Indonesia, Pesantren Tahfiz Kiai Marogan menggelar soft launching dan wakaf gathering Pesantren Lansia Husnul Khotimah dan pemakaman umum Ki Marogan Memorial Garden. Dalam acara ini dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Sultan Mahmud Badarudin IV, Jaya Wikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja, Aster Kodam II Sriwijaya Kolonel Fitrizal Setiawan, dan lainnya. Soft launching dan wakaf gathering Pesantren Lansia Husnul Khotimah dan pemakaman umum Marogan Memorial Garden digelar di Pesantren Tahfiz Kiai Marogan di Jalan Yusuf Zen, Talang Betutu, Kecamatan Sukarame, Palembang, Kamis 20 Agustus 2020. Acara yang digelar dalam rangka 1 Muharram 1442 Hijriah dan HUT RI ke-75 itu dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Sultan Mahmud Badarudin, SIM 4 Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja, Asisten Teritorial Kodam II Sriwijaya Kolonel Fitrizal Setiawan, dan lainnya. Dalam kesempatan itu, SMB 4 mengapresiasi hadirnya Pesantren Lansia Husnul Khotimah dan Marogan Memorial Garden, karena dia nilai yang pertama di Sumsel, sebuah ponpes yang didirikan khusus untuk para lansia. Ini adalah suatu hal yang sangat baik, di mana Memorial Garden dan juga ada pondok santri lansia ini mungkin adalah salah satu pemikiran yang cukup cerdas dan baik, supaya orang-orang tidak berpikir bahwa hanya anak-anak muda yang harus belajar agama, tapi orang tua juga mungkin untuk mengisi amal-amal dia dan bekal dia di akhirat nanti. Sedangkan Mudir PPL Husnul Khotimah Kiai Marogan, Ustadz Haji Masagus Ahmad Fauzan SQ mengatakan, ponpes lansia tersebut adalah program lanjutan dari apa yang mereka telah laksanakan sebelumnya. Jadi program lanjutan yang selama ini kita banyak anak didiknya itu, anak santrinya itu anak-anak ya udah sekolah. Nah, ada tawaran dari masyarakat mana kalau orang tua yang pengen mondok, makanya mulai hari ini insya Allah akan kita bangun asrama untuk para lansia di lahan pesantren Kiai Marogan di Talang Betutu ini. Ini kan 1 Muharram 1442 Hijriah, mudah-mudahan kita targetkan selama tahun ini bisa kita mulai pembangunannya, dan mohon doa dan dukungannya kita daerah Talang Betutu ini. Di sini akan jadi kawasan yang terpadu ya. Jadi selain pesantren juga ada pondok Marogan, tempat wisata edukasi. Jadi kita ajak masyarakat yang ingin wisata religi bisa datang ke pesantren Kiai Marogan ini. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.